Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita dan menikmati kasih karunia Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang disayang, yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kasih setiamu, untuk rahmatmu, untuk pertolonganmu yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa melanjutkan kasih setiamu hari demi hari dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Bapa yang baik, Engkau Gembala yang baik, yang menuntun kami senantiasa dan memelihara kami dengan sempurna. Bahkan Engkau memahkotai kami dengan kemurahan dan kasih karuniamu. Hari ini Tuhan kembali kami bersekutu, kami rindu mendengarkan suaramu. Kami mau belajar mengenal kembali isi hatimu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom, saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tentunya percaya bahwa hari demi hari Tuhan terus menunjukkan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudaraku ada di antaranya sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Saya mau menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang setia, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan hari demi hari Dia akan bekerja, kuasanya akan bekerja melalui iman yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Di dalam keadaan apapun, mari terus bersemangat dan terus nyatakan iman kita, karena janjinya iya dan amin. Haleluya. Hari ini sharing saya adalah tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin ketika saya akan membuka ayat hari ini mengenai Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Mari sama-sama kita langsung saja membukanya di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita sama-sama membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi kita mau melihat di ayat yang ke-28, kita tahu sekarang. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah tahu? Ya, jikalau belum atau tahu yang mana ini, kita mau sama-sama membahas satu demi satu. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara belum tahu, yakinkan bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara akan tahu ya. Oke, saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan kitalah pewaris segala janji-janji dan berkat bagi orang-orang benar. Amin. Dan ini salah satunya sebagai warisan kita sebagai orang benar. Banyak dari kita berpikir bahwa warisan itu hanya berupa materi. Kita kalau bicara warisan tentunya pasti kaitannya dengan materi ya. Tetapi saya mau katakan bahwa ini lebih dari materi. Ini lebih dari harta apapun yang ada di dunia ini. Bahwa Allah
menjanjikan bahwa Dia sendiri turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin memulai sesuatu yang mungkin lebih dasar lagi. Kita buka sama-sama di Efesus 1 ayat 11-12. Saya akan bacakan. Aku katakan di dalam Kristus. Sekali lagi, di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula, sekali lagi kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang dimaksud dengan di dalam Kristus? Siapa yang termasuk orang-orang yang ada di dalam Kristus? Dengan percaya penuh, Bapak Ibu katakan, saya. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi warisan ini, Bapak Ibu, janji-janji Tuhan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang belum terima Yesus, maaf, ini bukan untuk saudara. Oleh karena itu, kita perlu mengenal pribadi yang namanya Yesus Kristus. Karena kita tahu dan percaya bahwa Dia bukan hanya sahabat, Dia bukan hanya Tuhan, tetapi Dia adalah juru selamat. Dan saya mau katakan di sini, Bapak Ibu, bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus berhak menerima segala janji-janji warisan kerajaan Allah. Dan apa warisan kita? Apa warisan kita? Yaitu tadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Jadi dalam segala sesuatu itu artinya apa? Dalam segala sesuatu tentunya artinya dalam segala kondisi, dalam segala situasi, apapun keadaannya, baik dalam kondisi yang baik maupun yang buruk atau yang tidak baik. Nah, mungkin saat ini saya mau katakan seperti tadi, jikalau Bapak Ibu merasa ada di tengah kondisi situasi yang mungkin tidak menyenangkan, bukan hanya sedang sakit atau sedang isoman, tetapi mungkin dalam kondisi keuangan atau bisnis kita, usaha kita yang mungkin situasinya seperti tidak ada harapan. Ya, mungkin kita ada di tengah masalah yang sepertinya masalah ini jalan keluarnya tidak ada. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, percayalah bahwa segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang menimpa kita, masalah apapun, walaupun kita merasa bahwa ini adalah karena dosaku, karena aku tidak setia, saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang buruk, yang tidak baik, itu bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang buruk atau yang tidak baik itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika hari ini Bapak Ibu menghadapi situasi yang sulit, saya punya kabar baik bahwa Allah kita turut bekerja untuk mengubahkan semua hal yang tidak baik ini supaya menjadi kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya Tuhan turut bekerja ketika dalam situasi yang tidak enak. Dia Allah yang tidak meninggalkan kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Dia akan bekerja untuk mengubahkan. Sekali lagi, Tuhan akan mengubahkan. Satu ilustrasi atau gambaran. Ketika iblis mungkin memberikan kita sebuah buah yang kecut, ya, katakanlah itu lemon. Lalu lemon ini rasanya asam, kecut sekali. Tuhan akan mengambil lemon itu bagi kita, dan Dia akan memotong-motong lemon itu, ditaruhnya di gelas, dan akan menuangkan minuman soda
untuk membuat minuman segar, yaitu lemon squash bagi kita. Atau kita mungkin bisa tahu bahwa iblis memberikan kita pare, melemparkan kita pare dalam hidup kita, hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Tuhan kita tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengolah pare itu. Ya, dia akan mungkin menambahkan bumbu-bumbu dapur yang luar biasa enaknya. Ditambah mungkin lagi ikan teri, Bapak Ibu. Dan dioseng, diolah menjadi masakan pare yang terenak. Wah, saya yakin ibu-ibu yang mendengar ini, yang pintar masak, sudah bisa membayangkan ya Bapak Ibu. Jadi pare yang pahit bisa diolah menjadi makanan yang enak Bapak Ibu ya. Karena saya juga suka makanan. Kalau mama saya memasak sayur pare, dicampur dengan mungkin teri atau cabai, bawang ya. Sangat nikmat Bapak Ibu. Dan kita mulai bisa membayangkan ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa inilah yang dimaksud Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekalipun dalam situasi yang tidak baik, Dia itu Allah yang bekerja untuk merubah situasinya menjadi kebaikan bagi kita. Ya, jadi Roma 8 ayat 28 kalau kembali kita baca, ya, apakah saudara tahu? Dikatakan kita tahu sekarang, ya. Jadi hari ini bagi yang belum tahu, hari ini engkau akan tahu, ya, bahwa segala sesuatu atau kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kita hadapi hari ini, yang tidak baik sekalipun, dengar baik-baik, semua kondisi itu akan berakhir dengan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Jadi bagi mereka, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, siapakah mereka? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kita anak-anaknya. Kita percaya bahwa segala situasi yang terjadi bagi kita itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia Allah yang turut bekerja merubah itu semua untuk menjadi kebaikan bagi kita. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tidak punya sesuatu yang buruk atau tidak baik untuk diberikan bagi kita. Ya, saya mau Bapak Ibu mengerti hatinya Dia sebagai Bapa. Dia selalu punya hal-hal yang baik. Bahkan dikatakan rancangannya adalah damai sejahtera. Jadi saya mau sama-sama kita pelan-pelan merubah satu konsep yang seringkali mungkin kita ucapkan. Bahwa ketika kita sakit, kita berpikir Allah mengizinkan sakit ini supaya kita begini-begini. Lalu ada mungkin tetangga kita atau saudara kita tahu mungkin hidupnya seperti apa, lalu terjadi kecelakaan. Lalu kita bilang, wah, kecelakaan itu ditimpakan, ya, diizinkan oleh Tuhan supaya dia bertobat dan sebagainya. Saya mau katakan itu bukan Allah kita. Ya, Tuhan kita tidak punya sesuatu pun yang buruk untuk diberikan bagi kita anak-anaknya. Apakah Dia berhenti untuk membentuk kita? Atau Dia berhenti untuk senantiasa mengarahkan kita ketika kita mungkin sedang keluar dari jalurnya Tuhan? Tentu tidak Bapak Ibu. Tapi bukan itu caranya. Bukan dengan mengirimkan penyakit, bukan mengirimkan kecelakaan atau malapetaka bagi kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan Dia menegur, menyatakan kesalahan melalui firman-Nya Bapak Ibu. Ya, jadi itulah Allah kita yang sesungguhnya. Lalu apa rencana Allah bagi kita? Ayat 29, saya akan lanjutkan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita diangkat jadi anak-anaknya Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan mengangkat kita untuk menjadi anaknya, untuk menikmati segala kasih karunia-Nya, untuk menikmati kemuliaan-Nya. Sehingga apa? Sehingga kita
menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, dan kita diubahkan. Amin. Jadi artinya warisan yang Tuhan berikan adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah kebaikannya itu? Kita bisa baca di ayat 29 tadi, bahwa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau menguatkan Bapak Ibu, apapun masalahmu hari ini, tetap semangat. Amin. Kenapa? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah kita tidak tinggal diam. Allah kita tidak pernah membiarkan kita. Jadi saya mau katakan sampai saat ini Bapak Ibu, Allah kita masih terus berperkara. Dia terus berperkara untuk menyatakan mukjizat dan kuasanya dalam hidup kita. Saya mau Bapak Ibu Saudara mengingat ini terus ya, bahwa dalam segala situasi, kondisi apapun Bapak Ibu, bahkan yang buruk sekalipun, tetap ingat bahwa Allahku akan mengubahkan ini semua untuk menjadi kebaikan. Karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi semuanya hari ini mari kita terus bersukacita dan bersemangat. Karena ini adalah janjinya, ini adalah warisan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai anak-anaknya. Amin. Haleluya. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita percaya? Karena banyak sekali dari kita mungkin di tengah kondisi yang mungkin sekarang kita alami, mendengar firman Tuhan ini lalu berkata, apa mungkin? Atau mungkin berkata kepada saya, ya karena kamu tidak mengalami apa yang saya alami. Nah, jadi saya mau sekali lagi bertanya, apakah kita percaya akan janji Tuhan ini Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah situasi yang kita alami, yang kita mungkin tidak inginkan karena kondisi ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang buruk. Ya, satu contoh, mungkin ada di antara kita pernah ditipu oleh orang lain atau disakiti, dikecewakan oleh sahabat kita mungkin, atau teman dekat kita atau keluarga kita. Lalu kita tidak percaya bahwa dalam segala situasi Tuhan bisa mengubahkan ini menjadi kebaikan bagi kita. Kita tidak percaya, lalu kita tidak mau mengampuni, lalu kita simpan kepahitan dalam hati kita. Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita menyimpan akar pahit, yang rugi adalah ya diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, karena kita memikirkan hal-hal yang negatif, lalu kita menyimpannya di dalam hati kita, malah kita menjadi sulit tidur, dan akibatnya segala macam penyakit datang dalam tubuh kita. Ketika penyakit datang, bukan artinya Tuhan menghukum kita karena kita tidak mengampuni, bukan Bapak Ibu, tetapi ini adalah efek hormon-hormon itu tadi yang negatif, itu yang menyebabkan penyakit-penyakit itu timbul dalam tubuh kita, ya. Jadi kita jadi stres, ya, bahkan lebih buruk lagi kita bisa depresi, bahkan orang yang menipu kita mungkin asik-asik tidur pulas begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Di tengah kita dalam kondisi yang tidak baik ini, menantikan janji Tuhan itu, menantikan yang katanya ini untuk kebaikan bagiku. Apa yang harus kita lakukan? Kita buka sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya mau bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Bapak Ibu mengucap
mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tahu bahwa Allah kita turut bekerja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita, tetapi percayalah, tepat pada waktunya Dia akan menyatakan pertolongannya, menyatakan kebaikannya. Di tengah situasi yang tidak enak ini, Allah kita tidak tinggal diam. Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tugasnya mengucap syukur dan percaya Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu, sebenarnya di balik semua situasi yang memang sedang terjadi, Tuhan turut bekerja. Di tengah Dia turut bekerja, ada sebuah kerinduan, yaitu apa? Dia ingin kita kembali kepada gambar kita, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, Dia mau mengubahkan kita. Dia mungkin bisa jawab doa kita lebih cepat gitu ya, dari mungkin yang sekarang kita bayangkan. Dia mungkin bisa jawab, tetapi Dia lebih rindu karakter kita, lalu iman dan hati kita terbentuk dari setiap situasi dan kondisi yang mungkin sedang kita hadapi. Jadi saya mau Bapak Ibu, ini menjadi goal. Bukan hanya goalnya Tuhan, tetapi goal kita, tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Karena lebih penting adalah pribadi kita. Lebih penting adalah hati kita Bapak Ibu, daripada semua hal materi yang kita kejar. Ya, jadi tujuan sukses kita itu bukan untuk mungkin seperti orang-orang dunia. Ya, saya tahu bahwa ukuran sukses dunia itu berbicara tentang materi, hal-hal yang bisa dilihat. Ya, betul Bapak Ibu. Tetapi arti sukses di dalam Tuhan adalah ketika kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa itu? Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kita mari bersama mau praktek hal yang simple. Ketika kita bangun di pagi hari, mungkin keadaannya belum berubah, masalahnya masih kita hadapi. Tetapi kita mau praktekkan ayat yang di 1 Tesalonika tadi, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, ini juga sebagai wujud percaya kita, respon kita terhadap janji Tuhan. Dan saya percaya di dalam ucapan syukur ada kuasa mengubahkan segala situasi dan kondisi. Amin Bapak Ibu. Jadi saya mau tutup dengan sebuah cerita yang mungkin kita sama-sama sering dengar, tentang sebuah proses hidup yang dilalui oleh Yusuf Bapak Ibu. Ya, kita semua tahu bahwa Yusuf adalah anak yang lebih dikasihi oleh bapaknya daripada saudara-saudaranya. Satu kali dia dibuatkan sebuah jubah yang begitu indah dan membuat saudara-saudaranya iri dan marah. Lalu mereka berpikir ya untuk menyingkirkan Yusuf. Ketika saat itu di usianya yang 17 tahun, bapaknya meminta Yusuf untuk mendatangi saudara-saudaranya. Dan saat itu timbullah ide yang sangat buruk, dan saudara-saudaranya saat itu memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan tidak berhenti di situ, dia dijual kepada pedagang yang berasal dari Midian, ya, seorang pedagang Ismail. Lalu oleh pedagang itu Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Ya, kita bisa bayangkan anak yang paling dikasihi oleh bapaknya diperlakukan seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita bisa tahu ya bahwa ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Waktu Yusuf mulai beranjak dewasa, dia mengalami cobaan, yaitu digoda oleh istri Potifar. Ya, Yusuf berkata, "Akankah aku melakukan kejahatan yang besar dan berdosa di hadapan Tuhan?" Nah, dari sini Bapak Ibu, saya simpulkan bahwa ketika
Dia mengalami sebuah proses yang tentunya tidak enak, tentunya bisa dikatakan situasi yang buruk. Tetapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa ini dari Tuhan atau ini diizinkan oleh Tuhan. Bahkan dia masih terus menghormati hadirat Tuhan. Dia masih terus menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dengan menolak godaan dari istri Potifar. Jadi saya melihat bahwa di sini Yusuf masih terus mengakui kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ketika itu Yusuf difitnah, dan kita melihat bahwa kejadian demi kejadian yang buruk menimpa Yusuf. Yusuf difitnah. Lalu kejadian ini membuat dia masuk ke dalam penjara. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, semua peristiwa runtutan ini yang menimpa dia sampai akhirnya di satu momen dia berhasil mengartikan sebuah mimpi. Ya, mimpi dari Fir'aun. Ketika itu Fir'aun bermimpi, dan dengan hikmat Allah dia dapat mengartikan mimpinya sampai akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 yang berkuasa atas Mesir. Kita melihat Bapak Ibu Saudara kejadian demi kejadian yang menimpa Yusuf. Sungguh amat tidak enak, bahkan bisa dikatakan buruk. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Pada endingnya kita melihat bahwa kebaikan Tuhan dinyatakan bukan hanya untuk Yusuf, tetapi untuk keluarga, bahkan untuk bangsanya. Kita percaya bahwa Allahnya Yusuf adalah Allah kita juga, amin. Yang sampai saat ini terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini memang identik dengan masalah. Dan saya tahu setiap kita punya masalah, kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi saya mau sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita tidak pernah tinggal diam. Jadi dalam situasi pergumulan apapun, saya mau katakan Tuhan turut bekerja. Dan saya mau confirm sekali lagi Bapak Ibu, bahwa pergumulan apapun, kesulitan, kesakitan, kecelakaan, apapun yang buruk, saya mau katakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi itu bukan dari Tuhan. Karena sekali lagi saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti hatinya Tuhan. Hatinya begitu mengasihi kita. Bahkan dia memberikan yang terbaik dari surga, yaitu anaknya untuk kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita tahu dan kita sering dengar bahwa dia menggantikan hidup kita. Tetapi sesungguhnya bukan hanya menggantikan, bahwa terjadi suatu pertukaran ilahi, di mana yang harusnya kita yang mati, menjadi dia yang mati, supaya kita beroleh kehidupan. Dia menanggung segala sakit, dia dicambuk, disakiti, dia diludahi, dipermalukan, dia menerima semua yang buruk. Saya katakan, Yesus menerima semua yang buruk di atas kayu salib. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara menerima semua yang baik. Yang percaya katakan amin. Saudara yang berkata amin, jadilah sesuai imanmu. Ya, percayalah bahwa tidak ada satupun yang dijanjikan Tuhan yang tidak akan digenapi. Semuanya pasti digenapi. Kuncinya adalah kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kita mungkin belum melihat hal-hal yang baik di balik semua kondisi yang tidak baik yang kita alami saat ini, saya mau katakan bahwa artinya belum selesai pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana kita mau meresponi? Yaitu dengan mengucap syukur senantiasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua mau terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi percayalah bahwa Allah kita Allah yang setia, yang tetap bekerja sampai saat ini. Dan biarlah kita semua sebagai anak-anaknya tetap tinggal di dalam Dia. Dikatakan hanya yang di dalam Dia yang dapat menerima
segala janji-janjinya, karena kita adalah ahli warisnya. Jadi sekarang kita percaya bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus percaya dan nantikan pertolongannya tepat pada waktunya, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan untuk sharing firman Tuhan pada hari ini, kiranya menguatkan kita, tetap semangat, tetap bersukacita Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang setia. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang kami boleh terima. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang senantiasa bekerja di dalam situasi apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini iman kami dibangkitkan dan kami terus memandang kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu kami kuat. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa berkata kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus akan melanjutkan kasih setia-Mu, karena kasih setia-Mu adalah perisai dan pagar tembok bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami memberkati setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dikuatkan. Khususnya bagi keluarga atau kami yang menghadapi hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami sedang menghadapi situasi yang sulit. Aku berdoa di dalam nama Yesus, ada jalan keluar yang dinyatakan. Bagi kami yang mungkin saat ini sedang isoman, aku berdoa Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, sukacita dari Roh Kudus mengalir dan terus percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk waktu ini kami sangat diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.